Mas, semua pemain dimanapun Indonesia yang mulai dari SSB pun pasti cita-citanya buat pakai Garuda di dada, dan suatu kebanggaan lah kalau sudah bisa bermain di timnas. Tapi more than normal, because then the league will never have the bottom. Never, you know. And feeling saya mengatakan memang saudara pelatih asing Thomas Doll tidak mendukung program timnas Indonesia. Menjadi pemain yang bisa membela tim nasional menjadi impian bagi pesepak bola. Hal itulah yang dirasakan oleh bek Persija Rizky Ridho. Dirinya merasa bangga dan bahagia bisa membela timnas Indonesia. Bahkan dirinya sering dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong di berbagai kompetensi. Namun saat ini nampaknya dirinya tak akan mendapat restu dari Thomas Doll untuk membela timnas Indonesia. Saya sangat kecewa tidak hadirnya dua pemain. Dengan alasan, berbagai macam alasan. Pertama, Persija Jakarta. Yang kedua, PSM Makassar. Yang perlu saya sampaikan, saya informasikan, untuk kepentingan nasional, hanya dipanggil untuk memperkuat timnas. Itu saja sama pelatihnya ditahan. Tidak dilepas. Bangsa ini membutuhkan tenaga, pikiran, para pemain yang memang dibutuhkan. Tetapi, kalau pelatih asingnya yang ada di negara ini, yang cari makan di negara ini mempersulit, saya kira masyarakat bisa menilai sendiri. Ya, itulah yang dikatakan oleh manajer Timnas Indonesia Sumarji. Hal itu dikarenakan terlihat dari TC Perdana Timnas Indonesia U23 yang digelar pada Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023, sore WIB di lapangan A, Senayan, Jakarta. Diketahui dari 23 nama yang dipanggil Coach Shin, baru 17 pemain yang hadir. Artinya ada 6 pemain yang masih absen dalam latihan perdana tersebut. Dari 6 nama tersebut salah satunya adalah Rizky Ridho. Ketidakhadiran Rizky Ridho ke TC Timnas dikarenakan belum dapat restu dari sang pelatih Thomas Doll. Seperti diketahui, pelatih 57 tahun tersebut tak mau melepaskan pemainnya meski hanya satu pemain. Sempat 5 pemain yang dipanggil, akhirnya hanya Rizky Ridho. Dia lebih baik di sini karena sekarang sedang di tengah-tengah kompetisi. Saya akan menangani Persija, kami punya target juga. Hal seperti ini cuma terjadi di sini. Ini juga sudah terjadi musim lalu, ketika di Yogyakarta musim lalu, 6 pemain dipanggil timnas. Saya tak mau bicara lebih lagi soal omong kosong ini, kata Thomas Doll dalam konferensi pers usai laga Persija. Sejatinya timnas Indonesia memanggil 2 nama, yakni Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari, namun Ferrari sudah absen beberapa waktu lalu karena sedang mengikuti seleksi kepolisian. Untuk Rizky Ridho sendiri dikabarkan ingin sekali bermain untuk timnas Indonesia U23, pemain berusia 21 tahun tersebut mengatakan bermain untuk timnas menjadi kebanggaan, namun hal itu harus tertahan oleh Persija. Timnas Indonesia buat saya pasti kebanggaan, Mas. Semua pemain dimanapun Indonesia yang mulai dari SSB pun pasti cita-citanya buat pakai Garuda di dada, dan suatu kebanggaan lah kalau sudah bisa bermain di timnas. Tapi seandainya Rizky Ridho tak dapat bermain untuk timnas Indonesia U23 dalam ajang Piala AFF U23 di Thailand, Rizky Ridho masih bisa bermain dalam ajang Piala Asia U23 2024 dan juga Piala Dunia 2026 zona Asia, karena hal itu adalah agenda resmi FIFA dan mau tidak mau klub harus melepas pemain. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak terlalu mementingkan ajang Piala AFF. Piala AFF U23 akan hanya dijadikan sasaran antara timnas Indonesia U23. Ini karena tim asuhan Shin Tae-yong juga akan bermain di kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang akan memperebutkan tiket lolos ke putaran final. Piala AFF U23 di Thailand tanpa target. Kita akan mempersiapkan tim yang memang kita mau lakukan untuk mengisi persiapan U23, yaitu AFC U23, bukan tim inti. Ini jadi sasaran antara supaya mereka bisa beradaptasi sehingga ada pemain-pemain yang bisa kita siapkan, ucap Erick dalam sesi konferensi pers di GBK Arena.
Sudah sering Thomas Doll berebut pemain dengan Shin Tae-yong, hal itu membuat pelatih asal Korea Selatan tersebut meminta untuk menghapus ajang Piala AFF. Ia menilai adanya Piala AFF hanya akan merugikan perkembangan sepak bola di Indonesia. Lewat wawancara ini, saya berharap tidak ada lagi Piala AFF U23 karena pemain U23 banyak yang bermain di BRI Liga 1 dan menjadi pemain inti di tim mereka masing-masing. Jadi, dengan adanya Piala AFF U23, sebenarnya merugikan kompetisi dan mengganggu perkembangan sepak bola suatu negara, ujar Shin Tae-yong kepada media. Memang benar alangkah baiknya jika ajang Piala AFF ini ditiadakan, hal ini dikarenakan ajang tersebut tidak termasuk agenda FIFA sehingga membuat timnas tak leluasa memanggil pemain terbaiknya, dan seandainya Piala AFF dihapus akankah polemik rebutan pemain ini masih akan terjadi? Coba komen pendapat kalian.